Assalamualaikum, udah Uni di sana sadanya. Welcome to Zona Makna. Dalam channel ini Naya bakalan kenalin diri dulu supaya kalian bisa akrab gitu kan. Ini siapa sih? Ini jangan bingung-bingung ya, karena bakalan kenalin diri secara lengkap dan aktual. Oke, dan juga nanti bakalan Naya share seputar pengalaman hidup juga, serta gambaran-gambaran video apa aja yang bakal Naya upload di masa depan nanti. So, kalian jangan lupa untuk terus nonton sampai habis, dan jangan lupa untuk support channel ini dengan like, comment, share, dan yang paling penting banget itu di subscribe teman-teman, agar Naya semangat bikin video dan juga semangat untuk menguploadnya. Oke, yang pertama Naya bakalan kenalin nama dulu ya. Nama lengkap Naya itu Nia Mustika Alfi. Terus panggilan boleh kalian panggil Naya, boleh panggil Nia juga, terserah, yang penting senyamannya kalian bisa akrab. Itu mau Naya mau Nia itu sama aja sih sebenarnya. Terus aku domisili di Sumatera Barat, lebih tepatnya di Kota Solo. Bisa dibaca Kota Solo ya, pasti tahu. Solo dan Solo itu beda ya teman-teman. Dan ini adalah Solo, domisilinya di Sumatera Barat. Tahu dong yang rumah gadang itu. Oke, kegiatan saat ini adalah sebagai tailor. Itu seperti kayak nge-custom baju buat nikahan, buat pengantin ya, kondangan. Pusing terus ya mikirin orang mulu yang kondangan kitanya kapan gitu. Oke, dan kita juga fokus sama ngedesain model baju. Terus nanti bakal di-upload fotonya di sini gitu. Terus kita juga fokus untuk make up juga, ya kayak muah-muah gitu, tapi belum muah. Belum muah ya guys, tapi itu lagi proses belajar buat jadi muah gitu, buat acara-acara kondangan atau acara-acara nikahan-nikahan. Ya itu paling udah Naya geluti bersama usaha keluarga itu sekitar beberapa tahun setelah tamat SMA atau tamat pesantren ya. Tapi kalau bisnis orang tua itu udah jalan 18 tahun lamanya. Lama banget ya, itu lama. Jadi itu kesibukan Naya setelah tamat mondok. Jadi lebih fokus ke bidang usaha keluarga gitu guys. Ini Naya bakal share sedikit pengalaman ya, mudah-mudahan ini kayak menginspirasi. Wah, seru juga gitu. Naya pernah mengikuti acara, kalau di Jakarta itu kayak apa ya, kayak Abang None Jakarta gitu kan. Tapi kalau di Sumatera Barat itu namanya udah Uni Kota Solo gitu. Dia lebih di provinsi Sumatera Barat, itu ada kotanya. Maksudnya gimana ya sih? Di provinsi Sumatera Barat itu ada 19 kota kabupaten, dan salah satunya adalah kota Naya, yaitu Kota Solo. Jadi ada ajang atau pageant, ya kalian tahu ya, kayak udah Uni atau Abang None gitulah. Dan Naya pernah ngikutin itu pada berisik guys, oh maaf. Naya ngikutin itu pada tahun 2018. Sebenarnya gambaran ikut udah Uni itu udah pernah Naya lihat di tahun 2008. Waktu itu masih kelas berapa ya? Masih kelas 3 SD. Itu ikut fashion show karena emang hobi ikut fashion dan segala macam yang berbau seni dan lifestyle gitu. Jadi pernah ingin ikut, wah ini acara di bawah naungan Uda Uni gitu, Ikatan Uda Uni, yaitu pageant yang ada di Kota Solo. Kayaknya seru nih gitu, waktu aku dapat piala gitu kan. Wah, pengen juga sih ikut organisasi ini suatu saat nanti. Itu di tahun 2008. Akhirnya
entah kenapa ya tahun 2018 setelah tamat SMA itu ada ajang duta wisata lagi ya, dia bakal ada setiap tahunnya dan akan terus bergilir siapa pemenangnya, kayak Miss Indonesia aja ya guys. Kayak Miss Indonesia. Dan entah kenapa tertarik aja untuk pengen ikut, dan dengan modal seadanya aja guys. Jadi emang modal nekat dan modal pengen tahu, penasaran segala macam itu ada dalam otak. Dan aku minta izin sama orang tua, ini pengen ikut dong ya, supaya ada pengalaman baru gitu. Dan pengalaman baru itu aku pengen bilang ke orang tua aku pasti bisa gitu. Nah yakin ya pasti bisa gitu, karena ada basic bahasa sedikit. Karena duta wisata kan kalian tahu ya, kayak Abang Naya itu harus bisa bahasa asing, setidaknya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dan ya lumayan, apa yang Naya bisa, Naya pasti akan kerahkan, termasuk dalam sedikit basic bahasa dan juga basic dalam lifestyle atau membawakan diri dan bersosialisasi di luar itu udah lumayan ada basicnya. Jadi Naya pede banget untuk ikut. Jadi hanya membutuhkan doa dan dukungan dari orang tua sebenarnya. Waktu itu pernah sedikit tidak mendapatkan restu dari orang tua karena nggak terlalu penuh ya. Orang tua bakal bilang, oh gimana, akan banyak hal-hal lain yang dipikirkan oleh orang tua untuk biarin anaknya ikut gitu. Jadi nggak full banget restunya waktu itu. Terus aku tetap harus pede, ya udah deh, aku harus jalan sendiri. Kenapa nggak full restunya? Jadi ya udah aku minta tolong dulu sama Allah supaya dimudahkan jalannya menuju ke situ. Akhirnya Naya urus berkas-berkasnya ke dinas pariwisata setempat untuk memenuhi syarat-syarat atau formulir segala macam, surat-surat, pusing banyak banget waktu itu. Dan juga ikut foto dulu buat ngisi, buat ditempel-tempel itu loh, buat ditempel itu di formulirnya. Jadi dikasihlah ke dinas pariwisata, akhirnya masuk, lalu gabung sama grup WhatsApp, yaitu kayak calon duta wisata gitu. Udah gabung kayaknya seru banget, udah berhayal kan gitu, dan tiba-tiba kan ya ini jadwalnya buat technical meeting hari ini hari itu segala macam. Dan Naya mempersiapkan semuanya ya, dibantu sama orang tua juga. Ya dibantu, ya pasti dibantu, karena waktu itu aku belum terlalu mandiri untuk mengurus semuanya sendirian. Dan hari pertama itu technical meeting tuh tegang banget guys. Itu pengalaman pertama ngumpul sama orang terlalu banyak. Ya terlalu banyak, kalau kita sekolah kan banyak juga tuh murid-murid guys, tapi ya ini tuh beda, ini ada jiwa kompetitor gitu, ini bersaing banget gitu kan. Yakin gak sih aku bisa gitu. Dan banyak orang-orang yang cantik banget guys, cantik, ganteng juga. Karena mengikuti duta wisata ini diperlukan 3B ya kalian tahu 3B itu adalah beauty, brand, behavior. Karena beauty lebih sedikit dipentingkan sekitar 40%, brain itu sekitar 30%, dan behavior itu sekitar 30%. Jadi beauty lebih tinggi sedikit persentasenya dibanding yang lainnya gitu. Jadi aku gak ngerasa ya wah, wajahku biasa-biasa aja, basically aku cuman orangnya sederhana yang biasa-biasa aja. Tapi bisa nggak sih aku di sini gak lupa untuk selalu berdoa sama Allah dan minta bantuan, ya Allah bantu aku, cuman Engkau yang bisa bantu aku gitu. Ya akhirnya pede aja, apa yang disuruh ya dilakuin aja gitu. Tampilin bakat, tampilin bakat juga. Waktu itu tampilin bakat itu fashion show, itu bawa selendang kalau nggak salah ya, selendang warna biru, inget banget. Itu pede, modal nekat. Jadi kayak ya udah deh, kalau misalnya emang nekat kesini ya udah lanjut terus, nggak boleh mundur gitu. Dan akhirnya
tibalah di hari itu tes wawancara guys. Tes wawancara memakai office look ya, kayak jas orang kerja gitu. Aku dulu candu banget pakai yang gitu kan, soalnya ceritanya dulu kerja di kantoran yang pakai blazer, yang pakai celana orang kantoran gitu guys. Dan pas tes wawancara itu datangnya jam 7, alhamdulillah aku nggak telat karena emang aku semangat banget buat ikut seperti itu. Ada sekitar 100 peserta yang hadir di aula Gunung 13 ya. Kalau di Solo itu nama gedung pertemuannya adalah Gunung 13. Ada 100 peserta, emang dibilang ya sama isi panitia itu, ini ada 100 peserta yang ada di ruangan ini. Wah, banyak banget gitu. Dia duduk tuh di baris kedua, jadi nggak terlalu ke depan dan nggak terlalu ke belakang. Setidaknya Naya bisa menerima informasi. Jika ada nanti panitia yang memberikan informasi, Naya bisa serap dengan baik dan menyimak dengan baik juga. Lalu seiring berjalannya waktu, kita bakal menampilkan potensi diri lagi gitu. Yang pas technical meeting Naya tampilkan fashion show, dan pas tes wawancara itu Naya tampilkan bakat menyanyi, bakat terpendam banget. Jadi didengar sama 100 orang peserta dan didengar juga oleh yang bakal nanya atau mewawancarai kami nanti. Ada 6 juri. Itu kan masih duduk di bangku sofa tamu gitu. Jadi belum mulai banget, kayak di awal-awal acara aja dulu gitu. Ya Allah, copot. Di awal acara, jadi juri itu cuma nengok dari jauh karena mereka belum mulai penilaian ya. Jadi itu hanya disuruh oleh panitia duluan. Dan waktu itu Naya nyanyi lagu Rosa Tegar. Itu adalah lagu favorit. Kayak gimana ya lagunya? Ya pokoknya lupa deh judul. Pokoknya judulnya Tegar. Harus tegar kan hari itu. Dan orang bilang, wah, ya aku harus mengeluarkan semua potensi diri. Ya inilah apa adanya Naya gitu. Jadi pas duduk, oke Uni makasih ya gitu. Waktu itu pakai bahasa Indonesia, tapi panggilnya Uda sama Uni yang ceweknya, Uni yang cowoknya Uda. Jadi kalau misalnya kita manggil panitia itu harus ya, Un tolong ini dong, Uda tolong ini dong gitu. Jadi emang disebutkan gelar Uda dan Uninya. Jadi seiring berjalannya waktu ditanya sama ke-6 juri dalam bangku-bangku yang berbeda gitu, bergilir, dan sampai jam 6 sore. Itu dari jam 7 sampai jam 6 seharian itu ngabisin waktu di depan pewawancara dan terus berdoa, ya Allah mudahkan aku, nggak tinggal-tinggal tuh karena khawatir bakal ngecewain orang tua. Ini udah nggak dapet restu yang full, ini juga kalah, gimana dong, pusing gitu. Jadi setelah jam 6 itu kan sholat maghrib dulu, habis itu kita balik lagi ke aula gitu kan. Setelah sholat, pengumuman siapa yang masuk finalis, karena yang masuk finalis itu cuman 12 pasang. 12 pasang ya, 12 cowok dan 12 cewek itu, ada 24 orang. Jadi wah tegang banget gitu kan. Jurinya udah berembuk mendiskusikan siapa yang akan masuk menjadi finalisnya, dan aku terus berdoa, ya Allah yang terbaik aja deh kasih sama Naya gitu. Naya ikhlas mau masuk atau enggak, itu keputusan ada di Engkau ya Allah gitu. Pasrah aja, soalnya udah merasa udah mengerahkan semua apa yang Naya bisa ketika itu. Jadi di nomor yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu kan dipanggil yang udah dulu nih, yang cowok. Terus pindah ke cewek, yang nomor 1, nomor 2, enggak. Kok nomor lot Naya kepanggil ya? Itu nomor lot Naya itu nomor 50 waktu itu. Di panggilan nomor kelima, yang kelima itu kan.
dengan jumlah nilai segala bla 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 itu dipanggil buat juara-juara gitulah guys. Terus dipanggil lot nomor 50. Masya Allah banget rasanya. Dan kayak gimana ya, kayak waktu seakan berhenti gitu. Nggak nyangka banget nomor lot Naya itu terpanggil nomor 50. Akhirnya jalan ke depan, di aulanya gede, jalanlah ke depan lama, bawa berkas juga gitu kan. Terus bersusun lah, berdiri di depan yang para kompetitor tadi gitu, dan di depan para juri-juri. Lalu emang speechless final dan belum jadi juara-juara apapun gitu, itu dapat gelar. Jadi dijemput sama ayah sama Umi juga, terus bilang iya akhirnya saya dapat gitu. Dan rasanya tuh kayak terharu. Ini loh yang bisa Naya kasih, inilah awal mulanya. Besok harus karantina lagi untuk belajar lebih fokus untuk mempelajari tentang duta wisata. Dan ya orang tua bangga akhirnya terwujud gitu. Dan di saat itulah orang tua memberikan dukungan yang penuh, full segala macam, apapun dimodalin segala satunya, baik dari sepatu, bajunya, perlengkapan, aksesoris. Nanti di grand final itu udah digambarkan dari awal, jadi udah dipersiapkan juga sama orang tua. Seneng banget gitu, kayak udah aku nggak boleh kecewain orang tua gitu. Dan berselang malam itu pulang ke rumah, habis itu jam 8 ya oke, kegiatan di rumah sedikit, terus belajar sampai jam 11 sampai jam 12 itu buat ngafalin banyak materi agar nanti pas grand final itu nggak susah ngejawab pertanyaan, pusing kan. Jadi di H-1 itu ada acara nari juga, terus ada acara juga mau dikasih pertanyaan apa gitu, ini adalah kisi-kisinya, terus dihafal satu hari itu lagi pakai pakaian apa ya yang buat nari itu loh, segala macam itu latihan H-1 ya. Nanti karena malamnya itu grand final, jadi paginya kita lihat kisi-kisi dulu untuk membahas materi apa nanti yang diperkirakan bakal ditanya sama juri-jurinya. Dan ya nggak mungkin salah jawab dong guys, karena kita bakal ngundang khalayak ramai gitu, dari luar itu ikatan dinas maupun masyarakat yang lainnya juga itu bakal datang ke gedung itu. Jadi emang harus memberikan hal-hal yang baik dan luar biasa. So itu pas datang orang tua buat nengok ini persiapan udah lengkap atau belum gitu, segala macam ditanyain. Dan sorenya itu pas make up, Neng ngomong nih sama Umi, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang diperkirakan bakal masuk, doain Naya supaya dapat pertanyaan yang bagus, yang mudah dijawab gitu kan. Terus orang tua bilang ya Umi bakal doain supaya dapat pertanyaan yang Naya suka gitu, yang Naya tahu jawabannya, yang Naya bisa jawab dari dalam hati gitu. Dan orang tua kalau memang doa ibu itu luar biasa guys. Dan kita berdoa sama Allah dan dengan bantuan orang tua juga serta doa-doa mereka, dan mempercayakan diri sendiri bahwa diri ini bisa gitu. Akhirnya pas grand final itu kan satu pasang itu maju gitu kan, kayak parade aja gitu, disorot lampu, itu keren banget guys banyak kamera gitu. Dan yang bakal dipilih itu udah ada namanya di data para juri, karena masuk sebagai 6 besar, masuk 6 besar dari 12 pasang, masuk ke 6 pasang lagi yang masuk dalam top 6. Top 6 itu yang kayak juara-juaranya gitu guys. Jadi top 6 ini bakal dikasih pertanyaan gitu. Wow, itu tegang karena masuk di dalam top 6 itu. Jadi ya ampun, wah kaget dong. Dan dipanggil, oke, kita panggil Nia Mustika Alfi gitu kan.
Uninia Mustika Alfi, dan aku dikasih pertanyaan. Bukan dikasih pertanyaan sih, kayak dibilang pilih nomor berapa Un. Pertanyaannya itu di kalayak ramai banget, tegang guys, tegang. Dan akhirnya milih bismillah nomor 11 gitu. Naya pede itu nomor 11 aja deh gitu kan, dalam hati ya Allah kasih Naya pertanyaan yang bisa Naya jawab gitu, dari dalam hati, dari lubuk jiwa paling dalam lah pokoknya gitu, mudah gitu. Akhirnya dibuka yang pertanyaan nomor 11, terus dibacain dong sama MC-nya. Oke, Uni Naya, ini pertanyaannya gitu kan. Jika dilahirkan kembali, orang tua seperti apa yang Uni Naya inginkan gitu. Wah, itu kayak sebenarnya itu dalam logika dan naluri seorang anak itu bakal bisa dijawab pakai hati aja. Gue kalau dilahirin lagi mau orang tua seperti apa ya? Dan aku ngerasa setelah sekian lama hidup dan banyak hal-hal yang didukung oleh orang tua, aku kayak nggak mau ganti orang tua ya, maunya orang tuanya ya itu aja, yaitu ayah sama umi aku gitu, dan juga keluarga gitu. Dan aku kayak ngejawab gitu, oke, saya akan menjawab pertanyaannya gitu dengan pede dan tegang banget guys. Jika dilahirkan kembali, orang tua seperti apa yang saya inginkan? Saya akan tetap mengharapkan dilahirkan dari keluarga seperti ayah dan umi dan orang tua saya yang sekarang gitu. Jadi mereka telah mendukung apapun untuk saya, dan apapun yang memprioritaskan saya itu mereka dukung sepenuhnya. Dan untuk apa lagi saya harus mencari atau mengganti figur orang tua jika orang tua yang seperti ini tuh udah cukup bagi saya gitu. Terus aku bilang pas aku pindahin mic, I love you ayah umi gitu, gak malu sama sekali, karena di pojok kanan itu ada orang tua aku yang sange gitu. Aku bilang, dan aku gak malu, tepuk tangan banget orang, dan orang tua pasti terharu juga karena itu jawaban murni dari dalam hati. Alhamdulillah setelah aku jawab pertanyaan itu lega banget guys, lega banget, karena pertanyaannya udah habis. Jadi akhirnya kita balik ke belakang, itu udah parade lagi. Akhirnya itu jam 11 malam itu pengumuman siap gelar ya. Kalau di sini kan 12 pasang itu pasti dapat gelar lagi. Mau gelarnya itu uni yang pertama, itu uni yang pokoknya, uni kota Solonya itu kan. Jadi ada top 6, itu top 6-nya itu yang masuk dalam 6 besar, dan selebihnya itu di belakangnya juga. Tapi masih dapat gelar guys, ada 12 gelar. Yang pertama itu ada uninya, terus ada wakil 1, uni, wakil 1, wakil 2, favorit, berbakat, dan remaja, duta remaja gitu. Jadi akhirnya terpanggil dari gelar yang paling ujung. Jadi kan kayak aduh, kok nama aku gak terpanggil-panggil ya gitu, padahal tadi udah masuk top 6 gitu. Saya pikir gitu kan bakalan ribut banget ya guys, motornya ribut guys, sorry. Saya pikir itu panggilannya itu dari depan, kayak dari juara 1 kan, tapi ternyata lupa kalau panggilan juara itu biasanya dari belakang gitu kan, dari yang 3 misalnya gitu. Dari 12 orang itu kan dipanggil, aduh kok lama banget ya, kok aku gak kepanggil-panggil atau gak menang gitu. Dan orang tua juga pernah curhat, lah kok anak saya gak dipanggil gitu. Kira-kira kenapa? Akhirnya tetap senyum, tetap rapi gitu kan. Udah deh, pede aja, mungkin yang nanti bisa dapet gitu. Akhirnya di nomor urutan keempat akhirnya terpanggil dengan gelar uni favorit guys. Alhamdulillah banget, kirain gak menang guys, kira aja alhamdulillah dapat ranking 4 ranking 4 ya, dari top 6 itu dapat ranking 4. Nah, alhamdulillah itu pencapaian yang luar biasa, kayak mau nangis, ya Allah gak nyangka gitu sampai ke sana gitu. Jadi dapat dukungan juga dari tetangga-tetangga itu yang datang ke gedungnya, dan juga orang tua yang selalu mendoakan.
akhirnya dapat juga yang beginian. Itu ada nanti fotonya. Nah itu guys ceritanya, dan ini adalah karena yang dapatkan waktu itu. Tede. Ini itu ya, kelihatan gak sih? Itu Uni Favorit Kota Solo tahun 2018. Ini senang banget sih dapet kayak gini. Dulu waktu itu pas tahun 2008 itu pernah dapat yang kayak gini, tapi warnanya itu warna hijau lumut kalau nggak salah. Itu kayak bundo-bundo gitu guys, menciri khaskan wanita Minang. Jadi emang pengen dapetin kayak itu lagi, tapi dengan yang bijinya itu lebih besar gitu. Gitu guys pokoknya. Semoga awet terus guys. Oke. Dan ini juga nih, ini ikut kayak gitu-gitu juga pakai selempang, tapi itu adalah duta budaya. Nanti bakal Naya share lagi ceritanya, dan ceritanya yang ini yang kuning di video berikutnya guys. Oh ya, tadi Naya juga janji bakal Naya kasih pesan-pesan dulu nih buat teman-teman semuanya. Apapun yang kamu usahakan, apapun yang kamu lakukan itu selagi berada di jalan yang benar dan baik, itu nggak ngerugiin orang lain, tetap jalan terus, jangan berhenti, tetap istiqomah, berdoa, minta restu orang tua, teman-teman semua, agar jalan teman-teman itu kayak lancar gitu. Dan bilang ke diri dan percayakan diri teman-teman supaya bisa diajak bekerja sama meraih impian yang teman-teman gapai. Semoga dimudahkan, semoga sukses terus buat teman-teman semua yang lagi mencapai apapun, mau buat channel baru, mau nge-YouTube, mau buka bisnis baru kah, atau mau kuliah, atau segala macam pencapaian itu, jangan menyerah dan tetap memulainya dengan bismillah. Insya Allah bakal dibantu. Pokoknya minta restu aja sama Allah sama orang tua gitu guys. Oke, tadi Naya janji juga bakalan kasih tahu gambaran atau genre-genre apa aja video yang bakal Naya upload di masa depan. Itu sebenarnya random guys, random banget. Kayak mau nanti bakalan upload video tentang perkebunan, tanam-tanaman gitu, gimana proses kayak cangkok nanam bunga rose gitu kan, terus bikin ramuan-ramuan herbal juga, karena candu juga guys. Kebetulan orang tua juga suka banget minuman herbal, jadi siap-siap aja nanti yang butuh minuman herbal juga bisa nonton video Naya di video-video selanjutnya. Terus nanti juga bakalan share tentang skincare rutin, make up juga, ada cover lagu juga nanti. Semoga sempet dia bikin cover lagu yang suara motor guys lagi. Oke. Dan banyak hal lainnya nanti yang bakal Naya share. Intinya random, itu nggak terlalu berfokus. Semoga kalian suka, dan jangan lupa untuk selalu support channel-channel yang lainnya juga, dan channel Naya tentunya ini baru banget, itu pemula. Dan semoga kalian suka video kali ini. So don't forget to support my channel, dan mesti like, comment, share, dan tentunya subscribe untuk dukung Naya terus di channel ini agar terus berkembang. Jika teman-teman nanti ada pertanyaan atau segala macam, mau berbagi pengalaman, komen di bawah ya guys, komen aja. Naya membuka, dan insya Allah bakal Naya jawab semuanya, insya Allah ya. Kita akan berinteraksi di kolom komentar. Oke, see you next time teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.